just give me such a boost, and today the stadium, you could feel the energy. Keluarga negara Republik Indonesia atas nama saudara Kelvin Ronald Verdonk dan saudara James Raven. Saya orang Mangun, jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Tidak ada nama pemain keturunan Indonesia Ian Maatsen di Timnas Belanda untuk Piala Eropa 2024, peluang dinaturalisasi. Timnas Belanda telah mengumumkan skuad untuk dibawa ke Piala Eropa 2024 Jerman. 4 pemain dicoret, satu di antaranya Ian Maatsen, pemain berdarah Indonesia yang akan bermain pada final Liga Champions bersama Borussia Dortmund. Timnas Belanda berada satu grup dengan Polandia, Austria, dan Prancis di grup D. Tekanan kepada pelatih Ronald Koeman tentunya makin besar lantaran bakal bersua lawan-lawan berat sepanjang fase grup Piala Eropa 2024. Sebelumnya, ada 30 pemain yang dipanggil Koeman untuk diseleksi lagi. Setelah latihan selama 1 pekan, sang pelatih secara mengejutkan mengumumkan skuad Timnas Belanda lebih awal. Selain Ian Maatsen, 3 pemain yang dicoret dari Timnas Belanda dan absen pada Piala Eropa 2024 adalah Nick Olic, Quinten Timber dan Marten de Roon. Menariknya, ketiadaan Ian Maatsen direspons negatif oleh supporter Timnas Belanda. Mereka menyayangkan beberapa nama lain yang dipanggil Ronald Koeman. Maatsen mendadak jadi buah bibir oleh netizen Belanda. Banyak yang menilai pemain Chelsea yang tengah dipinjamkan ke Borussia Dortmund itu lebih layak dibandingkan Daley Blind dan Steven Bergwijn misalnya. Tidak membawa Timber dan Maatsen adalah tindakan kriminal. Bergwijn dan Wijnaldum malah dipilih, tulis Nodie. Saya berani sumpah Maatsen adalah orang Belanda, tambah Gabriel Samuel dengan nada sarkasme melihat komposisi skuad oranye yang dipanggil Koeman ke Euro 2024, peluang buat Timnas Indonesia. Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya, tepatnya Jawa. Namun, paspor kedua sang pemain adalah Suriname. Dalam sebuah laporan yang berkembang, Maatsen juga tidak melirik Timnas Indonesia sebagai alternatif negara yang akan ia bela, melainkan Suriname. Dengan tidak adanya nama Maatsen di skuad Piala Eropa 2024, maka ia belum sekalipun membela Belanda di level senior. Maatsen tercatat telah membela Timnas Belanda kategori usia dari U15 sampai U21. Berkas naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven akan dirapatkan Komisi 3 dan ex-DPR RI hari Senin, 3 Juni 2024 mendatang. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Menpora Dito bersyukur karena DPR RI bekerja cukup cepat dalam proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdonk. Pria berusia 33 tahun ini mengungkapkan, hal itu akan dibahas pada rapat DPR RI, Senin, 3 Juni 2024, mendatang. Alhamdulillah kerja cepat dari DPR, ini kita Senin langsung rapat roadshow Komisi 3 dan Komisi X untuk rapat penetapan, kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu. 29 Mei 2024. Lebih lanjut, Menpora Dito ingin proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdonk bisa segera rampung. Dengan harapan, kedua pemain ini bisa memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita usahakan, kalau enggak Irak, minimal bisa main lawan Filipina. Sekarang kita fokus percepatan, tutur Menpora Dito. Sebagaimana diketahui, Jens Raven dan Kelvin Verdonk adalah 2 pemain yang sedang diupayakan agar segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar dan rampung dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin keduanya bisa segera membela Timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan melawan Irak pada Kamis 6 Juni dan Filipina pada Selasa 11 Juni dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia punya peluang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus otomatis lolos Piala Asia 2027. Mereka hanya butuh satu kemenangan pada laga kontra Irak dan Filipina. Sebelum melakoni dua pertandingan penting itu, Timnas Indonesia akan melawan Tanzania sebagai laga uji coba. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Minggu, 2 Juni 2024. 6 calon pemain naturalisasi yang berangkat ke TC Timnas U20 Indonesia di Italia Prancis. Terdapat 6 pemain calon naturalisasi yang berangkat ke pemusatan latihan, TC, Timnas U20 Indonesia di Como, Italia. Keberangkatan tersebut tertuang melalui Instagram Story dari Jens Raven yang turut direpost oleh beberapa rekannya. Dijadwalkan memang skuad besutan Indra Syafri menjalani TC di Italia untuk persiapan agenda terdekat seperti Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2024, dan target lolos ke Piala Dunia U20 2025. Selain menjalani TC di markas Como, Timnas U20 Indonesia juga bakal tampil dalam turnamen Toulon di Prancis sebagai ajang uji coba melawan tim seperti Italia, Jepang, Panama hingga Ukraina. Momen ini juga yang digunakan Coach Indra untuk menyeleksi daftar calon pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia. Dalam kenampakan saat ini, terdapat sedikit perubahan daftar pemain calon naturalisasi dari Timnas U20 Indonesia, di mana tak terlihat dua sosok calon naturalisasi yang sebelumnya telah berjumpa dengan Indra Syafri. Mereka ialah Kayash Mons dan Sevi Woudstra. Pertemuan Indra Syafri dengan dua pemain keturunan tersebut telah terjadi saat menengok bakat-bakat pemain di Belanda. Namun kini nama pemain Vitesse U21 dan SC Heerenveen U21 justru tak terlihat dalam pemberangkatan menuju TC. Sehubungan dengan itu, muncul tiga sosok baru yang sebelumnya tidak ditemui Indra Syafri. Kendati demikian, memang pihak PSSI belum mengkonfirmasi apakah tiga pemain ini berstatus menggantikan kuota pemanggilan dari Kayash Mons dan Sevi Woudstra. 6 calon pemain naturalisasi yang berangkat ke TC Timnas U20 Indonesia 1. Jens Raven, 18 tahun. 2. Dion Marks, 18. 3. Tim Gepens, 18. 4. Maurice Mohinoke, 19. 5. Samuel, 19. Posisi, gelandang serang. 6. Sacha Deikton, 18. Dua pemain penting Timnas Indonesia cedera di latihan perdana, salah satunya Abroat. Kabar buruk harus diterima Timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Yance Sayuri dan Nathan Choeaon mengalami cedera pada sesi latihan perdana Timnas Indonesia di lapangan B Gelora Bung Karno. Adik dari Yakob Sayuri itu tiba-tiba terjatuh saat menjalani latihan fisik mengelilingi setengah lapangan. Ketika sudah memasuki beberapa putaran, melihat situasi Yance, tim medis pun langsung menghampiri pemain 26 tahun itu untuk memberi perawatan. Tim medis lalu memerban paha kiri Yance sambil membopongnya keluar lapangan. Sang pemain pun tidak melanjutkan latihan bersama penggawa Garuda yang lainnya yang masih dilanjutkan dengan beberapa sesi seperti rondo. Yance, ketarik, ucap Head of Medical, Fisioterapi, dan Doping PSSI Dr. Syarif Alwi saat ditemui sesudah latihan. Pemain yang terpantau mengalami cedera di latihan perdana Timnas Indonesia adalah Nathan Choeaon. Dengan kondisi tersebut, belum dapat diketahui apakah Yance dan Nathan masih tergabung dalam skuad Garuda atau dicoret dan diganti pemain lain untuk dua laga putaran dua kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC, pertama jelang laga uji tanding dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, berdasarkan pantauan CNN Indonesia. Di lokasi, ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini.
Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Terbaru terlihat Yance Sayuri dan Nathan Joe Aon dari akun media sosial mengalami cedera. Hal ini patut diwaspadai, karena keduanya jadi mesin timnas Indonesia. Sebelumnya, dalam latihan kali ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi porsi yang ringan. Setelah melakukan pemanasan, para pemain dibagi ke dalam pasangan untuk melakukan operan pendek dari kaki ke kaki. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin 27 Mei untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan. Sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Seri B bersama Venezia. Jay Itzes bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni mendatang. Hasil positif dari 2 leg itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya, Jay Itzes akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. Jay Itzes diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani 2 laga penting bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. 18 pemain hadir, 4 belum gabung. Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC, pertama jelang laga uji tanding dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Selasa 28 Mei sore. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com di lokasi, ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Terbaru terlihat Yance Sayuri dan Nathan Joe Aon dari akun media sosial mengalami cedera. Hal ini patut diwaspadai, karena keduanya jadi mesin timnas Indonesia. Sebelumnya, para pemain sudah datang di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan berlangsung. Sedangkan latihan dimulai tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kali ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi porsi yang ringan. Setelah melakukan pemanasan, para pemain dibagi ke dalam pasangan untuk melakukan operan pendek dari kaki ke kaki. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin 27 Mei untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, angkat bicara mengenai proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdong.
Ia mengatakan berkas keduanya sudah masuk dan dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Program naturalisasi untuk pemain timnas Indonesia saat ini masih berlanjut. Setelah Martin Paes, giliran Jens Raven dan Kelvin Verdong yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Mengenai prosesnya, Dito Aryo Tejo selaku Menpora saat ini memberikan pembaruan. Dito menjelaskan jika proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven saat ini masih di tahap DPR, jadi tadi saya juga berkoordinasi dengan DPR. Dari Bu Ketua, Puan Maharani, hari ini udah dirapatkan internal di DPR di jajaran pimpinan ketua. Jadi, ini kita tinggal nunggu proses selanjutnya karena ada beberapa tahap harus di BAMUS, Badan Musyawarah, Komisi 10 dan 3. Kita setiap hari pasti akan mengecek dan kita apresiasi DPR juga sudah membantu, kata Dito Aritejo. Meskipun terkesan lama, namun Dito memahaminya lantaran banyak hal yang saat ini diprioritaskan oleh DPR. Tapi, dia melihat DPR memprioritaskan naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdong dengan harapan keduanya bisa tampil lawan timnas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni.